Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan senyawa ion ya atau ikatan ion. Nah, jadi karena ikatan ion itu umumnya senyawa yang memiliki ikatan ion dia berwujud padat ya, berwujud padat. Nah, sehingga kalau dia berwujud padat itu energi untuk memisahkannya itu sangat besar ya karena energi pembentukannya juga sangat besar. Nah, ketika suatu senyawa ion terbentuk dapat melalui dua tahap, yaitu yang pertama reaksi langsung unsur-unsur yang menyusunnya, kemudian melalui proses-proses atau tahap-tahap seperti sublimasi. Ini sublimasi, ada ionisasi, ada disosiasi, afinitas, dan terakhir ya melepaskan suatu energi yang disebut energi kisi. Nah, dalam kimia, energi kisi adalah energi yang dilepaskan ketika pembentukan satu mol senyawa ion dalam wujud kristal dari unsur-unsur atau ion-ion penyusunnya. Nah, untuk mengetahui energi kisi ini, kita bisa mempelajari melalui siklus Bohr-Haber. Oke, contohnya adalah reaksi antara natrium dengan klorida menghasilkan natrium klorida ya yang kita kenal sebagai garam dapur. Nah, untuk reaksi ini bisa melalui dua tahap. Yang pertama, reaksi langsung natrium dalam keadaan padat dengan klorida dalam keadaan gas. Nah, ini menghasilkan NaCl dengan membebaskan sejumlah energi yang disebut dengan energi entalpi pembentukan ya, yang dikenal dengan entalpi pembentukan. Nah, tapi kalau dia melalui suatu siklus ya, natrium ini kalau dia bereaksi dalam keadaan gas maksudnya, maka natrium ini dirubah dulu dia dari keadaan padat menjadi keadaan gas. Nah, di sini prosesnya disebut dengan sublimasi ya. Natrium dalam keadaan padat menjadi gas ini dia mengalami sublimasi. Nah, kemudian dalam keadaan gas ini baru dia mengalami ionisasi dengan melepaskan satu elektron. Nah, di sisi lain, klorida yang telah dalam wujud gas, tapi dia terdiri dari dua atom klorida, ya Cl2 ini. Nah, karena reaksi itu satu mol, maka Cl2 mengalami disosiasi menjadi Cl dalam wujud gas. Nah, setelah dia berubah menjadi Cl, mengalami disosiasi, maka dia akan menangkap elektron yang dilepaskan Na ini. Ya, Cl ini akan menangkap elektron yang dilepaskan oleh Na, membentuk Cl-. Nah, prosesnya itu adalah afinitas elektron, ya. Penangkapan elektron. Nah, sekarang di sini Cl dan natrium sudah masing-masing berada dalam bentuk ion positif dan ion negatif dalam keadaan gas. Nah, maka keduanya bereaksi atau bergabung dengan membebaskan sejumlah energi yang disebut dengan energi kisi. Ya, atau lattice energi disimbolkan dengan U sehingga terbentuk NaCl. Nah, jumlah semua tahapan dari sublimasi, disosiasi, afinitas elektron, ionisasi, dan energi kisi ini itu sama dengan tahap pembentukan dari NaCl. Seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan siklus Bohr-Haber. Nah, ini ada tugas ya. Buatlah siklus Bohr-Haber dari pembentukan CaF2. Nah, dari unsur-unsurnya dan hitung lattice energinya. Ya, ini. Nanti coba dikerjakan ya. Seperti ini. Nah, oke. Kita lihat ini juga ya buat siklus Bohr-Haber dari pembentukan untuk pembentukan senyawa ion dan hitung lattice energinya. Kalian bisa cari ini, bisa browsing ini ya.
Nah, sekarang kita masuk pada sifat-sifat senyawa ion. Nah, sifat-sifat senyawa ion. Jadi dia akan meleleh ya dan mendidih. Nah, titik leleh dan titik didihnya ini lebih tinggi dari senyawa kovalen atau dari ikatan kovalen ya. Melting and boiling point are higher than kovalen. Jadi dia lebih tinggi dari senyawa kovalen untuk titik leleh dan titik didih. Nah, kemudian solubility atau kelarutan, dia larut ya soluble in polar solvent. Jadi larut dalam pelarut-pelarut polar. Nah, selanjutnya conduction of electricity. Jadi daya hantarnya ya, daya hantar listrik occur in a medium that has free moving particle ya. Jadi dalam suatu medium ya yang di mana partikel-partikelnya itu bebas bergerak ya. Dalam satu medium di mana partikel-partikelnya bebas bergerak. Misalnya kita telah pelajari sebelumnya mungkin di SMA telah pelajari ketika garam dapur dimasukkan ke dalam air kita uji listriknya maka lampu menyala gitu ya. Nah, ketika garam dapur dimasukkan ke dalam air, ion-ionnya itu ya berinteraksi sorry maaf ion natrium ya ion natrium dan Cl- itu terpisah ya terpisah karena interaksi dengan molekul air ya sehingga mereka bebas bergerak di dalam air. Nah, akibatnya apa? Mereka memiliki daya hantar listrik. Nah, kekerasannya hardness ya strong and hard ya jadi kuat dan keras due to strong positive and negative ionic bonding. Jadi disebabkan oleh kuatnya ikatan ion due to strong positive and negative ionic bonding. Jadi kuatnya ikatan ionik ya dari positif dan negatif ya. Muatan positif dan negatif maksudnya. Oke. Nah, kita cukupkan untuk ini dulu.